akan bersama Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan selanjutnya kita akan beralih di program berikutnya yang sekaligus nanti akan menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini. Mimbar Agama Kristen. Dan tentunya mendengar, seperti sudah diinformasikan, kita akan hadirkan Mimbar Agama Kristen yang kali ini akan disampaikan oleh Mbak Ruth Eva Napitu Pulu SPDK, penyuluh agama Kristen. Untuk Mbak Eva, silakan. Oke, makasih Mas Abbas. Thank you, Mas. Shalom para pendengar RRI 1 Palembang. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di acara Mimbar Agama Kristen. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita. Walaupun suasana ini sudah memasuki musim hujan, saya harap kita tetap sehat, tetap kuat. Mari, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya hikmat-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap pendengar mengerti dan memahami serta diberkati oleh kebenaran yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang, kita sudah memasuki bulan Desember hari ini, tepatnya tanggal 2 Desember 2025. Bulan Desember merupakan bulan yang penuh dengan sukacita, penuh harapan, penuh persiapan menjelang Natal. Apalagi minggu kemarin kita baru saja memasuki Advent pertama. Secara historis, Advent adalah mengenang kedatangan Yesus Kristus pertama kali ke dunia. Kedatangan Yesus Kristus ini merupakan peristiwa yang mengubah sejarah dunia karena membawa keselamatan bagi umat manusia, bagi iman Kristen. Hati kita diarahkan untuk merenungkan kelahiran Yesus Kristus, sang terang dunia, di tengah situasi dunia yang seringkali diliputi kegelapan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa terang sejati telah datang. Terang yang tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan apapun. Saya bersyukur karena Allah berkenan mempertemukan kita dalam pelayanan online ini di Mimbar Agama Kristen. Meskipun kita terpisah jarak, firman Tuhan menyatukan kita dalam kasih dan anugerah yang sama. Tema malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah hadirnya terang. Hadirnya terang Allah di tengah dunia yang gelap. Diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara pendengar pada malam hari ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes menulis bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya, di sini Yohanes sedang menggambarkan keadaan dunia pada waktu itu. Kegelapan yang dimaksud bukanlah hanya tentang ketidakadaan cahaya, melainkan kegelapan spiritual dan moral, keadaan manusia yang hidup jauh dari Allah. Jika kita melihat di sekitar kita pada masa sekarang, kegelapan itu nampak nyata. Yang pertama itu adalah kegelapan moral. Kita hidup pada zaman ketika nilai-nilai kekristenan semakin ditinggalkan. Banyak orang menukar kebenaran dengan kesenangan sesaat. Kejujuran dianggap kelemahan, kesetiaan dianggap kuno, dan dosa dianggap hal yang biasa. Contohnya, ketika seorang tahu atau sadar perbuatannya salah, misalnya berbohong atau mencuri, tetapi tetap melakukannya tanpa penyesalan. Itu adalah contoh kegelapan moral. Dan yang kedua itu apa? Kegelapan ekonomi dan sosial. Di tengah perkembangan kota-kota yang besar, termasuk kota Palembang, masih banyak saudara kita yang hidup dalam pergumulan ekonomi. Sungguh miris mendengar. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bergumul dalam hutang, ada yang bekerja keras tetapi tidak cukup. Banyak juga keluarga yang retak karena tekanan hidup. Dan yang ketiga itu adalah kegelapan emosional dan kedudukan. Tidak sedikit orang yang hidup dalam kesedihan, kecemasan, dan rasa kehilangan. Sebagian orang merasa hidup tanpa harapan, tanpa tujuan, tanpa kehangatan hubungan. Bahkan banyak anak-anak muda gelisah dengan masa depan mereka. Di tengah segala bentuk kegelapan ini, manusia membutuhkan terang. Bukan sembarang terang, melainkan terang yang sejati. Terang yang sejati yang berasal dari Allah. Para pendengar terkasih, dalam Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Inilah inti Injil. Allah tidak membiarkan manusia berjalan dalam kegelapan. Allah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, menjadi terang dunia. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus disebut terang? Yang pertama itu karena Yesus menyingkapkan kebenaran. Tanpa terang kita tidak tahu kemana harus melangkah. Tanpa terang kita tersandung. Tanpa terang kita tersesat. Kehadiran Yesus mengungkapkan apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan yang jahat, apa yang memimpin kepada kehidupan dan apa yang membawa kepada kehancuran. Ketika Yesus lahir, dunia dibuat sadar bahwa Allah itu dekat, Allah itu peduli, Allah itu tidak tinggal diam dalam penderitaan manusia. Dan yang kedua, mengapa Yesus disebut terang adalah karena Yesus memberikan kehidupan.
Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang dimaksud bukan hanya secara jasmani, tetapi kehidupan rohani yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, mengapa Yesus disebut sebagai terang adalah karena Yesus menjadi juru selamat. Kita tahu Yesus adalah juru selamat bagi hidup kita. Ia datang bukan sekedar mengajarkan ajaran moral, bukan hanya memberikan inspirasi, tetapi ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Tanpa keselamatan, manusia tetap berada di bawah bayang-bayang maut. Tetapi melalui Yesus, manusia dapat pengampunan, manusia mendapatkan kebebasan, bahkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada 3 tadi mengapa Yesus dikatakan sebagai terang. Yang pertama karena Yesus menyingkapkan kebenaran, yang kedua karena Yesus memberikan kehidupan kepada kita manusia, dan yang ketiga karena Yesus menjadi juru selamat. Para pendengar Pro 1 yang terkasih, bulan Desember selalu membawa suasana khusus bagi umat Kristen. Namun lebih dari sekedar dekorasi Natal, bernyanyi, perayaan Natal. Perayaan Natal bukan adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin kita bertanya, seberapa besar sih kasih Allah kepada kita? Yang pasti jawabannya begitu besar, sangat besar. Ia mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, untuk hadir ke dunia. Terang itu datang ke dunia bukan karena kita layak, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita yang berdosa. Karena itu, ketika kita menyambut Natal, kita tidak hanya menyambut sebuah perayaan, tetapi menyambut kasih Allah yang tak terukur. Satu pertanyaan penting muncul di teks Yohanes 1 ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa ada orang tetap hidup di dalam kegelapan, padahal sudah tahu bahwa Yesus sebagai terang dunia? Yang pertama, itu karena karena menolak terang itu. Banyak orang tidak mau berubah. Terang membuat dosa terlihat jelas. Banyak orang nyaman dalam kehidupan lama dan tidak mau datang kepada Tuhan. Karena secara tidak langsung ketika kita datang atau ketika kita akan dipreteli satu-satu. Kegelapan kita atau dosa-dosa yang kita lakukan itu akan kelihatan nyata, diterangi oleh terang Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan orang tidak mau atau menolak Yesus. Dan yang kedua itu karena tidak mengenal siapa Yesus. Kita mengenalnya hanya secara intelek aja, atau hanya tahu-tahu aja, tetapi tidak mengalaminya secara pribadi. Siapa sih sebenarnya Yesus? Pengalaman kita bersama Yesus itu seperti apa? Bersama Tuhan itu seperti apa? Ada yang berpikir bahwa Yesus hanya guru moral, nabi, atau tokoh sejarah, padahal ia adalah anak Allah. Dan yang ketiga itu karena tertipu oleh gemerlapnya dunia. Dunia menawarkan banyak terang palsu, kesombongan, materi, popularitas, hiburan, tetapi semuanya itu adalah terang singkat yang tidak memberikan kehidupan sejati. Pendengar yang terkasih, jika kita ingin hidup dalam terang,
kita harus membuka hati untuk menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada beberapa langkah untuk tetap hidup di dalam terang. Kalau yang tadi ada 3, kenapa sih orang-orang tetap memilih orang-orang tetap hidup dalam kegelapan. Dan yang sekarang ada 5 langkah untuk tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Yang pertama itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Tidak ada terang tanpa Sang Terang, tidak ada damai tanpa Sang Pemberi, tanpa Raja Damai. Yesus adalah terang dan Raja Damai itu. Dan yang kedua, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Tanpa firman, kita kembali dalam kebingungan. Firman menuntun kita bagaimana kita melangkah dan menerangi setiap langkah kita, dan kita pun mengenal siapa itu Tuhan kita. Dan yang ketiga itu berdoa dan membangun relasi dengan Allah. Doa menuntun kita pada terang pengertian, sukacita, bahkan memberikan kita kekuatan. Yang keempat adalah mengampuni dan hidup dalam kasih. Kasih adalah wujud terang Allah dalam diri kita. Kita manusia seringkali melakukan kesalahan. Masalah mengampuni adalah manusia seringkali melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang, bahkan secara tidak sadar kita menyakiti hati orang, bahkan hati kita pun sering disakiti oleh orang. Oleh sebab itu, ketika kita mau tetap hidup dalam terang itu, kita harus melepaskan pengampunan agar hati kita tetap damai, hati kita tetap tenang. Karena pengampunan akan memberikan rasa damai di dalam hati kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menjadi terang bagi sesama. Karena Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Melalui hidup kita, dunia melihat Kristus melalui hidup kita, baik perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan pelayanan kita yang kita lakukan. Pendengar sekalian, mungkin hari ini kita berada dalam pergumulan. Apapun pergumulanmu, ingatlah, terang Tuhan tidak akan pernah padam. Di saat kita merasa hidup menjadi gelap, justru disitulah terang Kristus paling nyata. Dalam Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Terang Kristus bukan hanya untuk hari yang baik, tetapi juga untuk hari yang sulit. Terang Kristus bukan hanya untuk hari yang baik, tetapi juga untuk hari yang sulit. Untuk mengakhiri renungan ini, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak para pendengar mengambil momen hening, merenungkan apakah selama ini kita benar-benar hidup di dalam terang itu, atau masih berjalan dalam kegelapan. Apakah ada di antara kita yang belum ada dosa yang belum kita lepaskan, kepahitan yang belum kita ampuni, kekhawatiran yang belum kita serahkan kepada Tuhan, keputusan hidup
yang kita ambil tanpa mencari kehendak Allah, hari ini mari kembali kepada Tuhan. Mari membuka hati kepada Sang Terang Dunia. Ia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih untuk Mbak Eva untuk kehadirannya di Mimbar Agama Kristen di malam hari ini di kesempatan Selasa 2 Desember 2025. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Malam Mas Bas, terima kasih. Iya. Dan pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini. Mimbar Agama Kristen.